warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru penguji uji kinerja PPG 2021. Perkenalkan, nama saya Fitria Ambarwati, peserta PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ini kartu ujian saya melaksanakan praktik pembelajaran dan perekaman pada hari Senin 19 Juli 2021. Saya melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan platform Zoom di kelas 8 SMP IT Auladi dengan materi pokok konflik dan integrasi sosial, submateri konflik dalam kehidupan sosial. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat anak ya. Ibu minta untuk Kimi menyiapkan doa terlebih dahulu, disilahkan. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma khrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kimi atas disiapkannya kelas kita. Rasa semuanya sudah hadir ya, namun agar kita semakin lengkap lagi, Bu Ambar akan berikan link presensi kehadiran pada hari ini di Zoom kita. Silakan diakses terlebih dahulu. Baik, Bu. Maka Bu Ambar mau ingin menyampaikan terlebih dahulu tata tertib pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, anak-anak mohon membuka kamera semua jika tidak ada kendala. Ya, yang buka kameranya mohon. Kemudian diperlihatkan wajahnya, tunjukkan bahwa kita siap menghadapi tantangan di era pandemi. Ya. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang ingin memberikan masukan, saran, boleh membuka mic-nya untuk menyuarakan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang berikutnya, kita sopan dan santun dalam menyampaikan pendapat, baik melalui open mic maupun melalui chat di Zoom kita. Nah, itu tadi disiplin ya, bagian dari peraturan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita nyanyikan terlebih dahulu, menyanyikan lagu nasional agar kita semakin semangat dan semakin mencintai tanah air kita. Ya. Tadi lagu nasional yang sudah kita dengarkan sama-sama dan sudah diberikan agar kita semakin semangat dalam membela tanah air kita
khususnya untuk melawan pandemi COVID yang saat ini tinggi sekali ya korban di Indonesia. Apakah sudah terlihat di layar anak-anak semua? Sudah terlihat, Bu. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Nah, menurut anak-anak dari gambar tersebut, apa yang terjadi ya, Nak ya? Konflik Ada perkelahian, Bu. Perkelahian. konflik itu, Bu. Ribut. Tawuran. Lagi bertengkar. Bagus. Untuk linknya akan bukan di chat anak semua ya. Mohon dikerjakan terlebih dahulu. Akan tes yang Bu Ambar share linknya melalui chat di Zoom kita. Tiga lagi, masih ditunggu. Ya. Bu lanjutkan ya. Ya, dari pretest tadi, menurut anak-anak sulit atau mudah? Kemungkinan insya Allah mudah, Bu. Sebelum kita berlanjut ya ke materi berikutnya, Ibu ada video motivasi bagus nih untuk anak-anak. Ya, kita simak dulu ya. Video motivasi berikut. Satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin gak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu gak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya gak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Gak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat,
Belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya aduh ada yang kurang ya. Aduh nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap hari. Itu tadi ya motivasi belajar kita ya, supaya kita semakin semangat dalam belajar ya. Insya Allah apa yang kita lakukan dalam pembelajaran ya membawa manfaat untuk masa depan kita. Ya, anak-anak kerjakan tadi, kira-kira apa ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Konflik sosial kah? Bagus, Kimi. Manfaatnya adalah konflik dalam kehidupan sosial ya. Ya, manfaatnya apa saja? Memahami dan berpikir kritis tentang konflik, jenis konflik dan faktor penyebab konflik. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini ya melalui problem based learning yang disajikan melalui PowerPoint dan modul serta kerja kelompok dan diskusi peserta didik dapat pertama menganalisis dua jenis konflik dalam ruang yang berbeda. Kedua, menganalisis dua faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam ruang yang berbeda. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi tentang dua jenis konflik sosial dan faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, anak-anak, teknik penilaian Ibu pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai sikap anak-anak ya. Tentunya anak-anak sudah sholat zuhur ya, yang tadi kita belajar. Yang kedua, Ibu akan melaksanakan penilaian pengetahuan ya dari tes formatif yang akan Bu Ambar berikan. Kemudian yang ketiga, Bu Ambar akan mengadakan penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan Bu Ambar akan amati dari proses diskusi anak-anak, ya dari presentasi, kemudian dari kelompok yang saling menanggapi, ya. Jadi semuanya harus aktif dalam pembelajaran kita. Nah, karena nanti akan ada diskusi kelompok, maka Bu Ambar akan bagi kelompoknya terlebih dahulu. Ya, pembagian kelompok kita pada pembelajaran kali ini ada kelompok PPKM, ya, kelompok PSBB dan kelompok lockdown, ya, supaya kita makin terasa tidak asing dengan istilah-istilah saat ini anaknya karena pandemi COVID. Ya, kelompok PPKM ada Kimi, Satria, Sydney dan Olivia. Sepertinya Sydney izin, Nak, jadi tinggal bertiga ya nanti ya. Kemudian kelompok PSBB ada Talita, Naila, Abrar dan Ratu Sundara. Kemudian ada kelompok lockdown ya, Najwa Latifah, Restu, Sabria dan Najwa Rifanggra ya. Nah, kelompok ini ya akan berdiskusi ya, akan mengamati secara bersama-sama masalah yang akan Bu Ambar tunjukkan tentang konflik ya. Sudah siap mengamati tiap kelompok? Siap, Bu. Sudah oke ya. Kalau sudah, Bu Ambar akan share videonya berikut ini. Seorang pedagang kaki lima ini berusaha melawan saat akan diamankan petugas TNI di kawasan Blok E, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Meski mencoba kabur, namun dirinya tidak berhasil melewati segerombol petugas Satpol PP yang berjaga di sisi belakang. Sambil meluapkan emosinya, pedagang yang dinilai provokator ini terus meronta hingga nyaris memancing emosi petugas. Kericuan ini terjadi saat petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri merazia sejumlah pedagang kaki lima dan kios pakaian yang masih nekat berjualan di masa PPKM darurat. Sejumlah pedagang menilai aturan larangan berjualan hingga tanggal 20 Juli sangat tidak adil dan akan semakin menyengsarakan masyarakat. Terlebih tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tidak berjualan. Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Emang kita, emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah. Apapun alasannya, petugas mengaku akan menindak tegas para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang masih nekat beroperasi pada masa PPKM darurat. Apabila kalian melanggar, kami akan tindak. Kita tidak akan pernah diamkan. Kita akan tindak secara tegas. Siapa yang berani mencoba-coba melanggar, ya, para pelaku usaha atau siapapun yang masih bandel melanggar PPKM darurat ini, kami tidak tinggal diam.
Inilah tindakan tegas yang dilakukan aparat Satpol PP Kota Semarang. Beberapa warung makan tenda disemprot disinfektan karena nekat tetap melayani pembeli makan di tempat di masa PPKM darurat. Tindakan tegas ini terpaksa dilakukan karena petugas sudah 2 kali berturut-turut memberikan himbauan dan peringatan agar para pedagang mematuhi aturan PPKM darurat. Selain warung tenda, petugas juga menyegel sebuah toko aksesoris yang secara sembunyi-sembunyi tetap buka dengan banyak karyawan di dalam. Di aturan sudah jelas tidak boleh makan di tempat. Ya, kalau camat lihat, camat nggak bisa apa-apa. Ngomong-ngomong tuh kasihan. Gitu. Nah, kami datang sekarang kita kebiur gitu aja. Rencananya razia serupa akan terus digelar hingga masa PPKM darurat berakhir pada 20 Juli mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia. Buat pertanyaan, apa yang ingin diketahui lebih banyak mengenai materi yang akan kita pelajari? Baik anak-anak, sebagaimana tadi yang sudah kita simak video mengenai sebuah masalah ya, yang terjadi akhir-akhir ini karena adanya PPKM ya nak ya, pembatasan kegiatan ya. Nah dari sini, dari video yang sudah anak-anak amati, silahkan anak-anak menanyakan hal-hal apa yang ingin anak-anak ketahui lebih banyak mengenai konflik itu sendiri. Silahkan melalui chat di Zoom kita, boleh anak-anak bertanya apa saja yang ingin diketahui, silahkan ditanyakan ya. Ini ke F. Sebentar. Ya. Bagus, ini ya. Yang lainnya boleh. Pertanyaan yang ingin digali lebih banyak mengenai masalah-masalah yang terjadi terkait dengan konflik ya. Seperti contohnya video masalah yang sudah Bapak tunjukkan tadi ya. Bagus, Olive, ini terlihat nih ya, dan ini menjadi penilaian Bu Akbar ya, keaktifan anak-anak. Jangan dijawab dulu pertanyaan anak-anak ya, nanti akan kita kupas bersama-sama bersama diskusi kelompoknya. Nah, anak-anak tahu nggak pengertian konflik itu apa sih sebetulnya? Ada yang mau kasih pendapat? Mungkin seperti pertentangan sebuah kubu dengan sebuah kubu atau orang dengan orang. Ya, boleh Kimi, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan konflik itu apa ya? Menurut saya konflik itu perselisihan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, bisa tiga-tiganya. Bagus, Talita. Ada lagi masukan dari yang lain? Mungkin nggak selama hidup kita terhindar yang namanya konflik, nak? Menurut saya nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa sepertinya. Oke, bagus, Pasti ya. ada aja konflik yang terjadi. Betul ya. Konflik tercipta karena bisa jadi karena ada satu hal ya nak ya yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan harapan kita ya, akhirnya terjadi konflik ya. Nah, itu kurang lebih nanti di modul anak-anak bisa cari lebih banyak pengertian mengenai konflik itu. Ya, bagus, pertanyaannya sudah banyak nih ya, dan akan dipecahkan bersama dengan kelompoknya ya. Bu Ambar share kembali ya. Anak-anak akan menjawabnya melalui diskusi yang ada pada LKPD kita ya, dikerjakan secara berkelompok. Kemudian nanti dipresentasikan dan siswa lain memberikan komentar, menyanggah ataupun memberikan penguatan. Nah, LKPD-nya Bu Ambar sudah taruh di Google Classroom, LKPD kita diskusinya, hasil diskusi kelompoknya dituangkan dalam LKPD, mencari jenis-jenis konflik ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, menuliskan jenis-jenis konflik, kemudian faktor penyebab konflik langsung dituliskan pada LKPD-nya, nanti kemudian dipresentasikan. Nah, untuk menjawab persoalan kelompok ini, anak-anak bisa mengakses modul yang Ibu berikan sebagai berikut. Sebentar, Ibu tunjukkan modul pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini anak-anak bisa temukan jawabannya, ya, jenis-jenis konflik, kemudian faktor penyebab konflik itu sendiri. Ya, nah ini boleh anak-anak cari di sini dan juga pada jurnal, ya, link jurnal yang Ibu berikan.
Ya, selain dari modul belajar yang tadi Bu Ambar tunjukkan, anak-anak bisa mengakses informasinya melalui jurnal berikut ya. Jurnalnya, linknya Ibu tunjukkan seperti ini ya. Nah, ini bisa diakses, sudah bisa dilihat. Nah, ini anak-anak bisa cari dari sini sebagai sumber belajarnya ya. Selain modul yang tadi, kemudian ini ada jurnal yang bisa anak-anak ambil diskusi kelompoknya sumbernya dari sini. Anak-anak memilih room-nya masing-masing ya untuk bisa diskusi bersama teman-temannya pada room-nya. Ya, yang sama kelompoknya ya masing-masing. Grup PPKM, halo, Bu Ambar ada di sini? Ya, Ya, silakan berdiskusi, Kak. siap. Mengenai LKPD. Boleh di-share LKPD-nya? Konfliknya apa saja yang terjadi? Boleh. Semuanya aktif ya, karena Bu Ambar akan melakukan penilaian. Akan melakukan penilaian terhadap diskusi kita pada hari ini. Ya. Oh, yang presentasi sendiri-sendiri, Bu, bukan barengan. Bukan barengan. Tugasnya dibagi siapa, kemudian penugasannya apa saja, cari di modul yang bagian yang mana. Harus bersuara semua ya, karena Bu Ambar nilai nih prosesnya anak-anak semua. Nah, boleh, silakan di-share, Nak. Sebentar, Bu. Share yang saya udah kerjain. Sudah ya? Oh, bagus Sudah, itu. Bu. Coba di-share dulu ke teman-temannya. Apakah teman-temannya setuju atau mau ada masukan yang lain? Boleh. Oh iya ya, Bu. Bentar. Bisa presentasi nggak? Bisa, Bu, sebentar. Ya. Apa yang sudah dikerjakan Naila Askia boleh didiskusikan ya, kira-kira setuju nggak kelompoknya? Nanti jawabnya bagaimana? Nah, dibagi-bagi dulu ya, silakan. Ibu keluar dulu ke room yang lain ya, untuk memantau. Gimana kelompok PPKM? Ada yang kesulitan? Nggak ada, Bu. Ya, boleh di-share dulu Kimi presentasinya, biar nanti disepakati siapa yang presentasi, kemudian sudah dicari di modulnya atau belum? Oh, iya. Oke. Di Word saya itu kayak spasinya tuh nggak sama rata, Bu. Error gitu filenya. Nggak apa-apa, Nak. Dari mana Satria sumbernya? Boleh dicari dari internet ya, Nak, atau dari modul juga boleh ya. Sudah lengkap di situ. Dari mana? Sumbernya dari modul, Bu. Bagus ya. Boleh diakses lagi jurnal ataupun sumber internet lain. Ya, semangat kelompok PPKM. Ya, boleh didiskusikan dulu silakan. Ibu mau ke room yang lain ya. Harus aktif ya, Nak, karena ini Ibu nilai. Ya. Semangat. Bagaimana kelompok ini, Nak? Ada kesulitan? Enggak, Bu. Sudah. Ya. Sudah ya. Ini sumbernya dari mana, Naila? Dari modul. Ya, bagus ya. Boleh dari internet juga ditambahkan ya. Sambil nanti dicari contoh-contohnya bagaimana ya. Supaya nanti kalau temannya ada yang bertanya, kita bisa menjawabnya ya. Ataupun kalau ada yang memberi penguatan atau bertanya, dijawab aja ya. Jangan takut ya. Iya, Bu. Ke room yang lain dulu. Ada yang perlu Ibu bantu? Enggak, Ibu. Udah. Ada, Bu. Ya. Boleh di-share screen dulu, Nak, LKPD-nya. Supaya nanti presentasi sudah siap. Sumbernya dari mana ini ya? Yang dicari anak-anak? Lockdown. Dari materi Bu Ambar. Iya, dari materi Bu Ambar ya yang di modul ya, Najwa ya. Bagus. Dari internet juga boleh ditambahkan contoh-contohnya. Nanti kalau ada temennya yang bertanya, boleh dijawab ya, Nak ya. Atau menyanggah atau memberikan penguatan. Gini kan, Bu? Ya, betul. Sudah setuju belum? Ini ya, isinya apa saja, boleh latihan dulu. Ya. Oke. Boleh dengan dulu biar aktif kelompoknya karena sambil Bu Ambar akan nilai ya, nanti anak-anak akan buat penilai keaktifan dalam presentasinya ya. Jangan sampai nggak aktif di kelompoknya. Silakan didiskusikan dulu di kelompok ini. Kayaknya aku pengertiannya aja. Ya, sudah. Satria nanti bagian yang apa, Satria? Lu yang apa tadi, Kim? Saya yang apa tadi?
pengertian. Saya yang jenis konflik sama faktor penyebab, Bu. Oke, bagus ya. Nanti kalau ditanya contohnya harus bisa ya, Nak ya. Dijawab aja temennya, kalau ada yang nggak bisa dijawab, anak-anak disampaikan saja. Ada yang bisa menambahi, ada yang bisa membantu seperti itu ya. Baik, anak-anak sepertinya sudah siap semua untuk presentasi ya. Baik, kelompok yang sudah siap, kelompok PSBB ya. Disilahkan pada kelompok PSBB untuk presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok PSBB ada Naila, Abrar, Salman, dan Talit. Abrar, Salman, Rati Sundara, dan Talita hari ini akan menjelaskan jenis konflik serta faktor penyebab konflik. Yang pertama, jenis konflik. Yang pertama ada konflik nilai, yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama. Yang kedua, konflik peranan, yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dari tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Yang kedua, faktor penyebab konflik akan dibacakan Naila. Faktor penyebab konflik yang pertama, adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik dan mempunyai perbedaan pendirian perasaan satu sama lain. Kedua, faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Bagus ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Jadi itu sekian singkatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah dari kelompok PSBB silahkan ditanggapi kelompok yang lain. Saya sepertinya setuju. Oke, kalau gitu Bu Ambar yang bertanya ya pada kelompok ini. Nah, coba Nak berikan contoh faktor penyebab konflik yang sudah dituliskan, yaitu faktor terjadinya konflik yang disebabkan karena perubahan yang cepat. Contohnya seperti apa tuh? Kalau dikaitkan dengan pandemi saat ini. Mungkin kayak contohnya di video tadi, Bu. Jadi kan karena pandemi, habis itu orang-orang jadi nggak bisa keluar lagi, habis itu pekerjaannya ada yang jadi menurun penghasilannya atau bahkan dipecat. Dan karena gitu jadi mereka mulai berselisih sama pemerintah, soalnya mereka nggak bisa kerja, habis itu nggak bisa dapat duit, nggak bisa menghidupi keluarganya dia sama dirinya sendiri kan. Jadi muncul konflik antara dua kubu antar kelompok itu. Ya, jadi perselisihan, mungkin kalau masa sekarang perselisihannya kayak gitu, Bu. Baik, Talita, Bu Ambar tanya dulu sama satu kelompoknya nih, setuju nggak atas apa yang diberikan contoh sama Talita barusan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju ya. Baik, Bu Ambar tanya ke kelompok lain. Kelompok lockdown and kelompok PPKM. Bagaimana, Nak? Apakah benar pernyataan Talita mengenai perubahan yang cepat itu contohnya seperti itu? Benar. Benar ya? Ya, betul ya? Setuju, Bu. Setuju. Ya, betul ya. Nah, itu perubahan yang sangat cepat ya. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini, berubahnya semua serba cepat ya, sehingga terjadi konflik. Setuju ya kelompok yang lain? Ada yang mau ngasih masukan lagi atau mau ngasih saran? Setuju. Saya setuju dengan poin yang tadi. Oke, ya Kimi. Nah, betul ya, Nak ya. Baik, kalau gitu dicukupkan. Naila. Baik, silakan kelompok berikutnya, lockdown atau PPKM dulu yang ingin presentasi. Silakan. PPKM apa udah siap PPKM? Udah. Oke, PPKM, silakan. Kelompok lain siap ya menanggapi, kemudian menyanggah atau memberikan pertanyaan ya. Silakan Kimi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Satria dan teman saya Kimi. Kali ini kami ingin mempresentasikan materi konflik sosial. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percekcokan, ketegangan, atau pertentangan. Sebagai akibat dari perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan, atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik, dan sebagainya. Jenis konflik. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama. Yang kedua, konflik peranan, yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Faktor penyebab konflik, perbedaan latar belakang budaya karena kriteria sopan santun, pantas dan tidak pantas, bahkan berguna dan tidak berguna. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari sini ada yang ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok PPKM? Boleh? Kalau tidak ada, Bu Ambar boleh bertanya ya sama kelompok PPKM ya. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi, oke? Harus aktif ya, karena di sini Bu Ambar nilai keaktifan anak-anak sebagai bagian dari penilaian keterampilan. Ya, semangat ya, bisa menanggapi. Oke, sekarang pertanyaan untuk kelompok PPKM. Nah, tadi kelompok PPKM mempresentasikan bahwa faktor penyebab konflik adalah tidak pantas, sopan, tidak sopan. Nah, pada masyarakat kita, mungkin kita akan beraneka ragam kebudayaan ya, Nak ya. Mungkin pada suku Betawi kalau ngomong gue, ya lu, itu suatu hal yang biasa ya. Tapi bagian masyarakat kita yang lain yang beda budaya, hal itu terkesan kasar. Nah, bagaimana hal itu? Apakah kelompok PPKM ini punya pandangan lain terhadap sopan tidak sopan tadi? Silakan jawabannya. Kelompok lain boleh memberikan bantuan jawaban ya, atau pernyataan juga boleh. Silakan. Masyarakat kita ada yang ngomongnya gue lu gitu ya. Nah, pada masyarakat Betawi hal itu hal-hal yang biasa-biasa aja ya, tapi pada suku yang lain ya, kebudayaan yang lain itu dianggap suatu hal yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Nah, menurut anak-anak bagaimana tuh kita menyikapi hal tersebut supaya tidak terjadi konflik? Mungkin kita harus menghargai hal tersebut karena tidak semua orang atau sebuah individu atau sebuah kelompok itu setuju pada kita. Nah, caranya adalah kita hargai, tapi kalaupun kita tidak setuju juga kita tidak perlu memaksa. Baik, Kimi, Satria bagaimana Nak? Dengan satu kelompoknya nih, pendapat satu kelompoknya lain? Baik, sebelum satu kelompoknya, mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan penguatan. Bagaimana tuh dengan kasus penyebab konflik? Boleh Rara, Sasa, Najwa memberikan Najwa R, Najwa Latifah memberikan pandangannya, pendapatnya, silahkan. Pendapat apa dulu nih? Saya lupa. Nah, yang tadi mengenai faktor penyebab konflik, nah perbedaan budaya. Nah, itu bagaimana supaya faktor tersebut tidak banyak terjadi gesekan dan akhirnya menimbulkan konflik? Boleh masukannya? Karena ya kan setiap budaya, setiap bahasa kan beda-beda kan Bu. Nah, contohnya aja contohnya aja bahasa Sunda
Sundanya apa itu? Kalau makan dahar itu kan kasar kan. Nah, tapi kalau di Jawa itu dahar itu kasar. Jadinya termasuk kasar, golongan kasar. Jadi ya, menurut aku sih ya udah menghargai dan menghormati walaupun sama kosakatanya, sama artinya, tapi beda golongan gitu. Intinya menghargai dan menghormati. Ya, gitu doang. Oke, bagus. Bagaimana kelompok PPKM? Apakah setuju dengan pernyataan Najwa? Saya sangat setuju. Ya, lagi? Ibu, saya boleh, Bu? Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya karena nggak semua orang dilahirin dari keluarga yang sama, suku budaya sama latar belakangnya juga beda kan, Bu. Jadi kita nggak boleh ambil hati kalau misalnya orang bilang pakai gue lu atau gimana gitu. Karena semua orang kan nggak sama ya budayanya. Jadi jangan ambil serius aja kalau misalnya ada orang misalnya bilang gue lu, padahal kita anggapnya itu sama sekali nggak sopan gitu. Jadi menurut saya itu ya dimaklumin aja karena semua orang kan emang beda-beda latar belakangnya. Bagus. Gitu sih, Bu. Oke, hebat Talita. Ya, Kimi bagaimana Kim menanggapi pernyataan Talita? Saya juga sangat setuju. Ya, oke. Karena kalau menurut kita salah belum tentu orang itu salah. Kalau menurut kita betul belum tentu kita juga betul. Nah, sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Bu Ambar minta anak-anak sebelum kita tutup, anak-anak boleh kerjakan post-testnya terlebih dahulu pada link Google Formulir yang Bu Ambar kirimkan melalui chat kita ya. Silakan diakses post-test berikut ya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Ya, hebat. Kita tunggu belum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Nah, mari kita simpulkan sama-sama apa pembelajaran hari ini ya, kesimpulan dalam pembelajaran hari ini apa saja. Mari kita simpulkan bersama. Siapa yang ingin menyimpulkan? Konflik sosial. Jadi kesimpulannya adalah konflik itu tidak akan pernah hilang dan konflik itu akan terjadi oleh perselisihan pendapat. Bagus, Kimi. Konflik itu bisa terjadi di mana saja dan seberapa kecil pun, kayak misalnya individu antar individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Bagus, Talita. Penyebab konflik yang sudah kita pelajari tadi. Perbedaan pendapat, ideologi, mungkin perbedaan agama, ras juga bisa. Pelajaran kali ini. Boleh gantian, selain Kimi dan Talita, yang lainnya boleh memberikan pendapat. Open mic-nya. Menurut saya itu, Bu. Jadi, ya bagian yang berpendapatnya itu. Jadi kita tahu gitu loh intinya dan pendapat orang lain seperti apa. Terus. Terima kasih, Najwa Latifah. Iya, terima kasih Kimi ya. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak di sini kita ada tes formatif yang harus anak-anak kerjakan. Ya, kembali silahkan diakses linknya. Pada ada konflik dalam hidup kita ya, bagaikan pagar tanpa tanaman. Nah ya. Kemudian hari ini juga Bu Ambar berpesan bahwa nilai-nilai sosial yang kita ambil pada pembelajaran hari ini anak-anak menghargai, menghormati, dan saling menguatkan ya, saling cinta tanah air, kita menjaga Indonesia kita. Dari yang akan datang adalah integrasi sosial ya, kita akan belajar mengenai integrasi sosial, lanjutan dari materi kita kali ini ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita akhiri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.